Halo, eee, di sesi kali ini kita kan nggak bahas tentang apa namanya, algoritma dasar karena saya sedang ingin bahas tentang masalah pada generasi muda dan pengetahuan dasar. Jadi ini, sesi yang saya buat sendiri, jadi ini nggak masuk di apa, list, apa namanya, algoritma dasar, tapi dia itu masuknya di list di luar codingan atau sesi-sesi lainnya lah. Saya ganti ke playlist lainnya, nggak masalah. Oke, generasi muda dan pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar atau umum. Gini. Oke, ini soalnya saya lihat berita tadi itu sangat apa namanya ya? Kalau dilihat sih sebenarnya kayak menarik gitu kalau diulik. Sebenarnya masalah dari generasi muda dengan pengetahuan dasar yang minim itu alasannya karena ya sederhananya itu memang kurang belajar aja. Pengetahuannya kurang, minat bacanya kurang. Lihat video di internet atau sosial media itu nggak masalah sih sebenarnya. Masalahnya itu ada pada tanggung jawabmu sendiri. Dengan informasi yang sangat banyak saat ini, yang mudah diakses ini, itu kamu memiliki tanggung jawab terhadap informasi yang kamu dapatkan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang kurang belajar atau kurang belajar karena pengetahuannya kurang, itu juga salah satu faktornya sih sebenarnya. Tapi kita harus ngelihat lagi ya, kita harus ingat lagi. Ada banyak sekali faktor yang bisa kita jadikan penyebab kenapa generasi saat ini atau anak zaman sekarang itu kurang dalam pengetahuan meskipun informasi itu mudah diakses. Yang pertama itu ya hiburannya. Terlalu banyak pilihan hiburan, game, sosmed, atau konten menarik lainnya itu persaingan untuk merebut perhatian anak. Akibatnya, waktu yang seharusnya itu digunakan untuk belajar itu menjadi terbagi. Kemudian konsumsi informasi yang cepat. Nah, informasi di saat ini, di era media sosial saat ini itu seringkali disajikan secara singkat dan mudah dicerna. Itu membuat anak itu kurang terbiasa dengan bacaan yang lebih mendalam dan kompleks. Kemudian nih, kurang disiplinnya diri. Tidak semua informasi di media sosial itu adalah informasi yang akurat dan juga mendidik. Sehingga anak itu perlu diajarkan untuk membedakan antara mana yang fokusnya itu manfaat dan mana yang hanya hiburan semata. Kemudian metode pembelajaran. Nah, kita harus lihat juga metode pembelajaran saat ini kalau saya lihat ya, itu memang kurang menarik, banyak yang kurang menarik ya. Jika metode pembelajaran di sekolah itu kurang menarik, ya anak-anak akan merasa bosan dan kurang termotivasi untuk belajar. Kemudian ada yang ketiga adalah pengaruh teman bayar. Nah, pengaruh teman ini adalah salah satu faktornya ya. Tekanan dari teman supaya mengikuti atau aktivitas tertentu juga bisa mempengaruhi minat belajar anak juga. Solusinya adalah ya sederhana, ya batasi penggunaan gadget aja. Kemudian buat kegiatan belajar itu menyenangkan. Itu antara guru atau apa namanya orang tua juga bisa lakukan ini. Kemudian jadilah contoh yang baik, ini khusus untuk orang tua ya. Guru juga bisa sih sebenarnya. Cuma kan guru kan adanya pas di sekolah ya. Jadi ini khusus untuk orang tua sih sebenarnya. Kemudian akan manfaatkan teknologi. Nah, ini bisa dipakai oleh dua belah pihak ya. A- eh, Guru atau orang tua. Kemudian kembangkan minat baca. Ini untuk orang tua sebenarnya. Jadi kembangkan minat baca itu contohnya kita itu nggak main HP, kita bisa apa baca buku atau beli banyak buku lah. Itu salah satu contohnya, caranya lah. Kemudian ini saya ambil dari apa namanya Quora ya. Jadi ini bahas tentang mengapa sih zaman sekarang itu masih banyak eh, siswa yang masih buta pengetahuan umum, atau mengapa sekarang itu siswa itu masih yang tidak luas pengetahuannya dibandingkan dengan zaman dahulu. Padahal sekarang itu kalau kita lihat itu banyak aplikasi yang apa siswa itu lebih mudah untuk belajar. Nah, minusnya itu adalah uang. Jadi kita itu disuruh untuk subscription atau berlangganan, entah itu di YouTube itu juga ada yang suruh gabung untuk berlangganan channel, atau di aplikasi itu banyak banget itu apa namanya kita itu disuruh untuk subscription atau ya tadi apa namanya berlangganan. Nah, ini di Caklek Denis Bagaskara. Ya ini gelarnya ya dia apa namanya nambah gelarnya juga. eh ini nggak usah bahas ya. Nah ini menurut beliau itu ada dua faktor penting yang mempengaruhi pemikiran masyarakat zaman sekarang. Yang pertama adalah survivor bias. Artinya itu seseorang itu akan meyakini sesuatu itu benar 100% itu berdasarkan data yang sering dia temukan. Jadi seperti contohnya kalau mau sukses harus jadi sarjana. Padahal masih banyak cara agar
orang itu bisa sukses tanpa harus jadi sarjana. Salah satunya berdagang. Berdagang itu nggak perlu sebenarnya kayak kuliah sarjana atau nggak perlu. Yang perlu ya modal, modal untuk bikin usaha itu gimana. Kemudian dia bisa nggak apa namanya, kalau katanya Bung Chandra itu eh, bikin apa namanya, komunitas untuk customer atau apa sih sebenarnya. Makanya bikin pelanggan kita itu loyal terhadap apa yang kita miliki, produk yang kita jual itu. Nah ini ya, kita lanjut ya. Tapi karena mereka hanya fokus pada sesuatu yang menurut mereka benar dan mengabaikan hal yang menurut mereka itu tidak menarik. Kemudian ada confirmation bias. Artinya itu kecenderungan seseorang untuk mencari pembenaran terhadap sesuatu yang dia pikirkan. Itu membantu orang untuk mencari pembenaran pada hal yang buruk. Seperti itu bisa, contohnya ciri orang jenius. Lalu salah satu ciri orang jenius adalah pemalas. Itu kan nggak bisa sebenarnya, karena generalisir ya nggak bisa. Itu kalau memang dipakai untuk mengonfirmasi bahwa dia benar sih sebenarnya ya kurang sih sebenarnya. Bahwa semua orang itu sebenarnya jenius. Semua orang itu sebenarnya jenius, cuma kan gimana cara memakai kemampuannya itu, kejeniusannya itu mau dipakai untuk apa. Ini kan ini kalau dia apa namanya, ini ia akan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya mereka jenius, bukan pemalas, padahal banyak faktor yang mendefinisikan orang jenius. Nah ini dia masih banyak banget sih sebenarnya. Zaman dulu beberapa berbeda dengan zaman zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu informasi itu sulit ya untuk didapatkan. Kalau di zaman sekarang itu sangat mudah karena ada gadget, alat elektronik. Kalau di zaman dulu itu alat elektroniknya masih sederhana ya, masih apa namanya, masih jadul lah kalau dilihat ya, masih pakai TV dan internet juga masih belum booming sampai saat maksudnya internet booming itu kan kalau dilihat kan tahun 2015 lah baru booming, soalnya kan muncul HP-HP kecil, maksudnya HP kecil, HP apa namanya, itu kan tahun-tahun itu kan. Dan kalau apa namanya, kayak Kaskus kemudian marketplace itu kan awal-awal di website kan, jadi kalau kita ngeliat ya sebenarnya ya itu sebenarnya sudah ada, cuma nggak seperti sekarang karena kita itu bisa apa, kemana-mana bisa bawa HP. Kalau laptop kan berat kan, HP kan enak kecil, jadi bisa di apa namanya, dipakai dibawa kemana-mana enak lah. Oke, mungkin ini untuk apa namanya, bahasan dari ini Pak Denis Bagaskara. Kemudian kemudian nih budaya literasi ini dari Komasiana sih. Kalau ini berat ya, lama sekali ini ya. Uh, Oke, kurangnya budaya literasi kalangan anak muda zaman sekarang. Sebenarnya apa sih yang ngebuat anak zaman sekarang itu tidak suka membaca? Nah ini kan ada banyak faktor yang buat mereka itu kalangan anak muda itu jarang sekali membaca atau literasinya kurang. Kalau zaman dulu kan apa namanya, pakai koran, TV. Kalau sekarang kan lewat HP aja sudah bisa baca koran, lihat apa namanya, lihat berita di website itu mudah kan. Literasi, nah ini jelasin literasi sih. Menurut literasi itu kan yaitu membaca, menulis dan menganalisa, dan intinya itu bisa membuat orang yang apa namanya melakukan kegiatan berliterasi itu mendapatkan pengetahuan, dan pengetahuannya itu bertambah. Zaman ini sudah canggih di mana perkembangan teknologi itu mempengaruhi kehidupan kita. uh, Seperti baca berita sih. Nah, ini karena kalau milenial tidak punya kekhasan yang bisa menemukan banyak di masyarakat dengan program-program menarik. Tetapi kenyataannya juga masih banyak milenial yang cenderung tidak gemar membaca dan lebih senang bermain game atau bersosial media di zaman seperti ini. Dalam hal ini itu kalau kita baca ini tanggung jawab ya, yang dia apa namanya, yang dia tekankan ya, bahwa tanggung jawab. Yang satunya lagi itu juga sama, tanggung jawab ya. Dalam hal ini kesadaran akan pentingnya literasi diri sendiri seharusnya harus mulai disadari ya seharusnya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari dua contoh ini itu sebenarnya punya ini apa namanya, tanggung jawab pribadi ya, untuk apa namanya, berpengetahuan luas itu. Ini kan berpengetahuan luas itu tanggung jawab sendiri sebenarnya. Kalau kamu ingin apa namanya, belajar lebih banyak ya itu tanggung jawab sendiri, soalnya itu urusan sendiri dengan apa yang kamu konsumsi setiap hari seperti itu. Mungkin bahasanya mungkin sampai saat ini, mungkin cukup sampai ini aja. Kurang lebih saya terima kasih.
Ampun, lama nih. Aduh. Ini fakta anak. Saya manusia biasa, makan nasi.